Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Andani, NIM 2058203. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi bab 2 kelas 7 mengenai interaksi sosial. Semoga kalian sehat walafiat, diberi kemudahan dan diberi keberkahan untuk kalian semua. Jadi pada pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas mengenai kondisi alam Indonesia dan diakhiri dengan perubahan interaksi antar ruang. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai interaksi sosial. Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, seperti biasanya kalian harus mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama, kalian harus menjelaskan pengertian dari interaksi sosial. Yang kedua, menyebutkan faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Yang ketiga, menyebutkan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang keempat, menguraikan ciri-ciri dari interaksi sosial. Dan yang kelima, kalian harus membedakan interaksi sosial dan juga bukan dari interaksi sosial. Mari kita masuk pada materi kali ini. Jadi sekali lagi kita pada pertemuan hari ini membahas mengenai interaksi sosial. Salah satu ciri manusia yaitu selalu hidup bersama manusia lainnya. Kehidupan manusia sejak lahir di dunia sampai di kandung badan selalu terlibat dalam interaksi sosial. Pada saat masih bayi, manusia pasti terlibat dalam interaksi sosial, terutama ayah dan ibunya. Kemudian setelah besar, mereka akan terlibat interaksi sosial dengan tetangga, teman-teman sepermainan, dan juga teman-teman sekolah. Setelah dewasa, manusia terlibat interaksi sosial dengan teman seprofesi dan lainnya. Sangat sulit untuk menemukan manusia menyendiri tanpa melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Pada dasarnya, manusia selalu ingin berkumpul dengan manusia lainnya, selalu ingin berbicara, mengobrol, atau ingin melakukan kegiatan-kegiatan dengan manusia lainnya. Melalui pergaulannya di masyarakat, manusia terbentuk menjadi makhluk sosial. Dari penjelasan tersebut, apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial? Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama terdapat dua orang yang sedang bersalaman. Artinya ada dua orang, individu dengan individu. Gambar yang kedua terdapat seorang guru yang sedang menjelaskan materi pembelajaran di kelas bersama murid-muridnya. Berarti murid-muridnya adalah kelompok dan guru adalah individu. Jadi ada hubungan antara individu dengan kelompok. Gambar yang ketiga terdapat ada dua tim yang sedang melakukan pertandingan sepak bola. Tim tersebut adalah kelas 7A melawan kelas 7B. Jadi hubungan tersebut adalah hubungan antara kelompok dengan kelompok. Jadi dapat disimpulkan apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial? Ada beberapa pengertian dari interaksi sosial. Kalian boleh memahami yang mana saja menurut kalian mudah dipahami. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, kalian sebelumnya harus tahu bahwa interaksi sosial adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang bersifat dinamis. Artinya apa? Artinya interaksi sosial ini berlangsung seumur hidup selama manusia masih tinggal bersama masyarakat. Nah, kenapa ya? Karena interaksi sosial ini memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan makhluk yang tidak dapat hidup sendirian tanpa adanya teman. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang dilakukan oleh manusia dengan manusia dalam
wujud aksi dan juga reaksi. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi bahwa interaksi sosial ada aksi dan juga ada reaksi. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika guru menjelaskan pelajaran di depan kelas dan bertanya kepada murid-murid lalu dijawab, itu adalah interaksi sosial. Karena apa? Karena aksi guru bertanya dijawab dengan reaksi dari murid menjawab. Tetapi kalau misalnya ada telepon dan tidak diangkat, itu tidak termasuk dalam interaksi sosial karena tidak terwujud dalam aksi dan juga reaksi. Jadi sudah paham ya bahwa interaksi sosial ini adalah hubungan antara manusia yang harus terwujud dalam aksi dan juga reaksi. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama, terdapat dua orang yang sedang bersalaman. Gambar yang kedua, terdapat guru yang sedang menjelaskan materi pembelajaran di kelas. Gambar yang ketiga, ada dua orang yang sedang mengobrol melalui telepon genggam. Nah, dari gambar tersebut, apakah itu disebut dengan interaksi sosial? Jika menurut kalian iya, apakah mereka bertemu secara langsung? Dari gambar sebelumnya, maka pengertian interaksi sosial adalah hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Nah, dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Jika satu bertanya, maka dia menjawab. Jika diminta bantuan, dia membantu. Serta jika diajak bermain, dia ikut bermain. Lalu, mengapa manusia melakukan interaksi sosial dalam kehidupannya? Tentunya untuk memenuhi beberapa kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan dan ketertiban, kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan, serta kebutuhan akan kasih sayang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat terjadinya interaksi sosial. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan komunikasi dan kontak sosial. Apa sih komunikasi dan kontak sosial itu? Jadi, komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Sementara kontak sosial tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan fisik, sebab orang bisa melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa menyentuhnya. Misalnya saat berbicara melalui telepon, radio, atau surat elektronik. Nah, tanpa adanya kedua syarat tersebut, interaksi sosial tidak akan pernah terjadi. Karena melalui komunikasi dan kontak sosial, seseorang akan memberikan tafsiran pada perilaku orang lain atau perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Berlangsungnya proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor antara lain. Yang pertama ada faktor imitasi, yang kedua faktor sugesti, yang ketiga faktor identifikasi, yang keempat faktor simpati, dan yang kelima ada faktor empati. Faktor yang pertama ada imitasi. Jadi imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Faktor yang kedua ada sugesti. Jadi sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Contohnya seorang pasien yang akan berobat ke dokter. Pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan. Salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Faktor yang ketiga ada identifikasi. Jadi identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang atau menjadi sama dengan orang lain. Contohnya seorang anak yang mengidolakan penyanyi, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Faktor yang keempat ada simpati.
Jadi simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami atau diderita orang lain. Contohnya saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Faktor yang terakhir adalah faktor empati. Jadi empati merupakan kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpati dan mencoba menyelesaikan masalah dan mengambil perspektif orang lain. Contohnya, apabila ada teman kita yang sakit, maka kita akan datang menjenguknya dan membawakan apa yang ia butuhkan. Di dalam masyarakat, terdapat peraturan yang mengatur perilakunya dalam berinteraksi. Aturan yang ada di masyarakat ada 3 macam. Yang pertama, peraturan mengenai ruang. Kedua, mengenai waktu. Yang ketiga, aturan mengenai gerak dan sikap tubuh. Yuk kita bahas satu-satu. Aturan yang pertama mengenai ruang. Jadi ruang yaitu di mana terjadinya interaksi sosial tersebut dilakukan. Misalnya interaksi sosial yang terjadi di rumah antara orang tua dengan anak tentu berbeda dengan interaksi antara anak dengan anak. Interaksi sosial yang terjadi di sekolah antara teman dengan teman tentu berbeda dengan siswa dengan kepala sekolah, guru dan karyawan. Interaksi sosial yang terjadi di masyarakat antara teman sebaya dan dengan orang yang lebih tua tentunya berbeda. Selanjutnya aturan yang kedua mengenai waktu. Jadi waktu yaitu aturan mengenai kapan interaksi sosial itu terjadi. Jadi interaksi sosial bisa dilakukan hari ini, besok, atau lain hari. Misalnya interaksi sosial dulu dan sekarang tentunya berbeda. Jadi interaksi sosial menunjukkan kapan kita melakukan interaksi atau menunjukkan waktu-waktu tertentu kapan kita melakukan interaksi sosial. Aturan yang ketiga adalah gerak dan sikap tubuh. Dalam interaksi sosial, orang lain membaca perilaku kita selain kata-kata kita, karena dalam interaksi tidak hanya memperhatikan apa yang dikatakan orang lain, tetapi juga apa yang dilakukannya. Dengan menggunakan gerak dan sikap tubuh, misalnya meminggirkan mata, mengangkat bahu, menganggukkan kepala, mengacukan ibu jari atau jempol, dan lain-lain. Jadi sampai sini sudah paham ya anak-anak? Tidak semua tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial. Lalu yang bagaimana bisa dikatakan sebagai interaksi sosial? Berikut ciri-cirinya. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari 1 orang, biasanya 2 atau lebih. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang telah disepakati. Yang keempat, adanya tujuan tertentu. Kemudian, apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial? Bentuk interaksi sosial terbagi menjadi 2, yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses asosiatif terbagi menjadi 3, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Sementara proses disosiatif juga terbagi menjadi 3, yaitu kompetisi, kontroversi, dan pertentangan. Proses asosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri dari 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Selanjutnya kita ke bentuk asosiatif yang pertama, yaitu kerjasama. Jadi kerjasama merupakan suatu usaha bersama antar orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk kerjasama ini dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah gotong royong. Nah, bentuk kerjasama ini antara lain kerukunan, bargaining, kooptasi, dan koalisi. Contohnya adalah kerjasama di masyarakat sekitar antara sesama teman bermain, teman sekolah, teman sekantor, dan sebagainya. Yang
kedua ada akomodasi. Jadi akomodasi merupakan suatu proses yang menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha untuk mencapai kestabilan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga pihak lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Bentuk akomodasi antara lain koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, dan adjudikasi. Contohnya, pemaksaan terhadap kaum yang lemah, penyelesaian PHK karyawan, penyelesaian yang bersengketa melalui pihak ketiga, toleransi kehidupan beragama dan pengadilan, dan sebagainya. Yang ketiga ada asimilasi. Jadi asimilasi merupakan suatu proses bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling memengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. Proses asimilasi dapat mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, saling menghargai orang lain dan kebudayaannya, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta perkawinan campuran. Contohnya, ketika warga Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia akhirnya bisa berbahasa Indonesia dengan sangat fasih. Namun dialek yang mereka biasa pakai untuk berkomunikasi sudah tidak asli lagi karena sudah tercampur dengan bahasa Indonesia. Bentuk interaksi sosial yang kedua ada proses disosiatif. Jadi proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kompetisi, kontroversi, dan bertentangan. Bentuk yang pertama adalah kompetisi atau persaingan. Jadi kompetisi ini merupakan suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya gelar juara, kesuksesan, sebuah piala, dan hadiahnya. Untuk mendapatkannya, seseorang harus bersaing satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada kontravensi. Jadi kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Contohnya, OSIS di sekolah kalian mempunyai suatu rencana, tetapi kelas kalian kurang setuju terhadap rencana tersebut, sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci namun masih disembunyikan. Bentuk disosiatif yang terakhir adalah pertentangan atau konflik. Jadi pertentangan ini merupakan suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Penyebab terjadinya konflik adalah perbedaan antara individu dengan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Bentuk-bentuk konflik antara lain konflik pribadi, konflik sosial, konflik antar kelas, konflik politik, dan konflik internasional. Akibat dari konflik ini adalah harta benda hancur, kebahagiaan keluarga terampas, dan banyak nyawa terenggut secara paksa. Demikian video kali ini mengenai interaksi sosial. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.